semuanya, perkenalkan saya Rizky Eka Safitri dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi sistem komunikasi. Nah, jadi pertama di sini, berdasarkan bentuk sinyal, sistem komunikasi terbagi menjadi analog dan digital. Analog bersifat kontinu, sedangkan digital berbentuk diskrit atau biner. Jika berdasarkan arah komunikasinya, ada simplex, half duplex, dan full duplex. Untuk perbedaannya terletak pada arah pertukaran informasinya. Jika berdasarkan teknik pengiriman, ada baseband dan bandpass. Baseband dikirim langsung, sedangkan bandpass melalui proses modulasi. Berdasarkan jangkauan, sistem komunikasi terdiri dari PAN, LAN, MAN, dan WAN. Semakin luas jaringannya, semakin besar area komunikasi yang dijangkau. Jadi secara umum, komunikasi dimulai dari sumber informasi, lalu dikirim melalui pemancar, melalui media, diterima oleh penerima, dan sampai ke tujuan. Jadi, sistem komunikasi dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk sinyal, arah komunikasi, media transmisi, teknik pengiriman, dan jangkauannya. Setelah ini, saya akan membahas untuk penjelasan dari masing-masing klasifikasi tersebut. Materi ini merupakan kelanjutan dari seri komunikasi analog, di mana kita sebelumnya sudah membahas mengenai blok diagram sistem komunikasi. Mari kita langsung aja ke pembahasannya ya. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan karakteristik kanal. Pertama, kita melihat dari sisi karakteristik kanal atau channelnya. Ada sistem linear. Sistem ini terjadi ketika kanal yang digunakan bersifat linear. Contoh klasiknya adalah sistem telepon kabel. Dan kedua ada sistem non-linear. Sebaliknya, jika kanal menunjukkan karakteristik non-linear, maka sistem tersebut disebut sistem non-linear. Contoh utamanya adalah komunikasi satelit. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang klasifikasi berdasarkan waktu. Kita membedakannya berdasarkan sifat terhadap waktu. Sistem time invariant atau invarian waktu, yaitu di mana output sistem tidak bergantung pada perubahan waktu. Contohnya adalah sistem serat optik atau optical fiber. Selanjutnya ada sistem time varying atau variasi waktu. Di sini output akan berubah seiring perubahan waktu dan biasanya terdapat jeda atau delay. Contohnya adalah komunikasi radio seluler atau mobile radio. Selanjutnya, saya juga akan membahas mengenai klasifikasi berdasarkan keterbatasan sumber daya, yaitu kita bisa membagi sistem komunikasi menjadi bandwidth terbatas atau bandwidth limited, yaitu di mana sistem yang memiliki keterbatasan lebar pita frekuensi untuk transmisi. Contohnya adalah telepon kabel. Yang kedua ada daya terbatas atau power limited, yaitu sistem yang memiliki keterbatasan daya, contohnya adalah komunikasi satelit atau serat optik. Selanjutnya, saya juga akan membahas mengenai klasifikasi berdasarkan mode komunikasi. Bagian yang sangat penting adalah mode komunikasi atau bagaimana arah aliran informasinya. Yang pertama ada simplex, yaitu komunikasi hanya satu arah, tidak ada aliran informasi dari penerima kembali ke pengirim. Contohnya adalah broadcasting radio dan telemetri satelit atau satelit hanya mengirim data sensor ke bumi, kita tidak bisa membalasnya. Selanjutnya ada half duplex. Komunikasi dua arah, tapi tidak bisa bersamaan, harus gantian. Contohnya adalah walkie-talkie. Saat satu orang bicara, yang lain harus mendengarkan. Yang ketiga ada full duplex. Komunikasi dua arah yang terjadi secara simulat. Contohnya adalah komunikasi telepon seluler, di mana kita dan lawan bicara bisa berbicara bersama. Pembahasan kita selanjutnya adalah klasifikasi berdasarkan jenis sinyal. Berikutnya, berdasarkan jenis sinyal yang digunakan, yaitu ada komunikasi analog, di mana penggunaan sinyal kontinu seperti AM, FM, PM, PAM, dan PWM. Di sini sinyal analog memiliki kelebihan, yaitu sederhana dan hemat bandwidth.
Namun, sinyal analog juga memiliki kekurangan, yaitu rentan terhadap noise, tidak bisa menggunakan repeater, dan tidak mendukung enkripsi atau keamanan data. Selanjutnya ada komunikasi digital. Komunikasi digital menggunakan sinyal diskrit seperti PCM dan DM. Di sini sinyal digital juga memiliki keunggulan utama adalah fitur enkripsi, sehingga jauh lebih aman dari penyadapan. Lalu di sini saya akan membedakan klasifikasi berdasarkan jenis transmisi, yaitu kita membedakannya berdasarkan bagaimana sinyal ditransmisikan. Yang pertama ada baseband, yaitu sinyal pesan asli dikirim langsung tanpa modifikasi. Sinyal ini berada di frekuensi rendah, yaitu dari 0 hingga FM. Sayangnya karena energi rendah, sinyal ini tidak bisa digunakan untuk jarak jauh. Lalu yang kedua ada bandpass, yaitu sinyal pesan ditumpangkan ke carrier atau pembawa berfrekuensi tinggi. Ini memungkinkan transmisi jarak jauh, contohnya adalah komunikasi radio atau cahaya tampak, di mana frekuensi tidak dimulai dari 0. Demikian penjelasan singkat mengenai klasifikasi komunikasi. Jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat.